Pertarungan antara Ai Baozu dan Elvis pada dasarnya adalah perbandingan antara dua tipe pertahanan ekstrim. Selama Ai Baozu memiliki cukup mental energi, domain miliknya tidak bisa ditembus. Di sisi lain, selama serangan terhadap Elvis bukan serangan instan mematikan, ia bisa terus memutar balik kondisinya dengan kemampuan time rewind. Karena pengujian ini bertujuan mengukur daya tahan, para penguji tentu tidak akan menggunakan serangan yang mematikan. Dalam konteks ini, hasil pertandingan sangat bergantung pada seberapa besar cadangan mental energi masing-masing pihak. Jika serangan terus ditingkatkan, Elvis justru memiliki keuntungan. Kemampuannya mengabaikan kekuatan serangan membuatnya bisa bertahan selama masih punya mental energi. Sementara itu, kemampuan Ai Baozu justru menguras energi lebih cepat jika menghadapi serangan yang semakin kuat. Su Bei menyadari bahwa kemungkinan besar Elvis akan menang. Akademi tentu tidak akan membiarkan murid andalannya kalah begitu saja. Lagi pula, kemenangan Elvis akan mengangkat moral siswa Alpha Ability Academy. Setelah pertarungan, mereka pergi makan bersama. Biaya hidup di wilayah Ability User sangat tinggi, namun kartu subsidi dari akademi cukup membantu. Malam itu, saat berjalan santai, ponsel mereka berbunyi bersamaan, pesan dari Jiang Tianming dan Lan Subing yang mengabarkan bahwa mereka telah tiba di markas pekerja kemampuan. Su Bei langsung menyadari bahwa inti konflik telah dimulai. Ia menutup ponselnya dan mengatakan bahwa sesuatu besar akan segera terjadi. Ai Baozu dan Shi Zhaohua pun ikut merasa gelisah, mengingat hilangnya Wu Mingbai. Beberapa hari berikutnya berjalan tenang. Elvis kembali menantang Ai Baozu dan menang, sebagaimana dugaan. Namun kekalahan itu tidak terlalu mempengaruhi Ai Baozu. Ia tahu batas kemampuannya dan tidak menyesali hasilnya. Tak lama kemudian, pesan mendesak datang dari Meng Huai yang meminta mereka segera kembali karena terjadi sesuatu di markas. Namun hanya beberapa menit kemudian, pesan kedua menyusul, menyuruh mereka mengabaikan pesan sebelumnya. Keanehan ini langsung disadari. Shi Zhaohua menyimpulkan bahwa pesan pertama kemungkinan dikirim oleh pihak lain yang menggunakan ponsel Meng Huai. Su Bei pun setuju. Ini jelas jebakan. Malam itu, Su Bei menerima notifikasi pembaruan manga King of Abilities. Ia membacanya dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam cerita, Wu Mingbai menghilang setelah mendapat izin dari Ye Lin dengan alasan ada urusan keluarga. Karena ia yatim piatu, alasan itu terdengar wajar. Namun setelah beberapa hari, Zhao Xiaoyu menyadari kejanggalan dan melaporkannya. Penyelidikan pun dimulai. Dari sudut pandang cerita, terungkap bahwa Wu Mingbai telah diculik oleh organisasi Black Flash dan dibawa ke fasilitas penelitian bawah tanah. Di sana, ia mengetahui eksperimen mengerikan yang mereka lakukan, menggunakan inti kekuatan elemen untuk meningkatkan kemampuan manusia, bahkan menanamkannya ke tubuh hidup. Wu Mingbai menemukan bahwa organisasi itu mengekstraksi energi dari makhluk berelemen tanah, lalu mengembangkannya menjadi Ability Essence, yang bisa ditanamkan ke manusia. Tujuannya adalah menciptakan pasukan pengguna kemampuan yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Ketika Wu Mingbai menemukan inti tersebut, ia berkomunikasi dengannya. Inti itu mencoba membujuknya untuk menyatu, mengklaim bahwa itu akan memberinya kekuatan besar. Namun sebenarnya, itu adalah upaya pengambil alihan tubuh. Wu Mingbai menyadari tipuannya. Meski akhirnya berhasil menolak, ia tetap terkena dampaknya, kemampuannya disegel sementara. Dalam kondisi berbahaya, ia mengirim lokasi kepada Jiang Tianming dan bersembunyi. Di sisi lain, kelompok Jiang Tianming akhirnya menyadari pengkhianatan Zhou Renji. Ia diam-diam bekerja sama dengan Black Flash, bahkan menggunakan obat bius untuk menjebak rekan-rekannya. Namun rencananya gagal karena sebagian besar dari mereka sudah waspada.
Meng Huai dan yang lain berpura-pura tertidur, memancing Zhou Renji keluar. Setelah itu, terungkap bahwa ia memang sengaja menjadi umpan bagi Black Flash. Namun yang lebih berbahaya, Mo Xiaotian, yang terlihat polos, ternyata juga terlibat, menyembunyikan perannya dengan sangat baik. Dengan semua potongan ini tersusun, konflik besar pun terbentuk. Wu Mingbai terjebak di sarang musuh, para pengkhianat mulai bergerak, dan kelompok utama perlahan menyadari bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jarak antara ability User Job Base dan lokasi Wu Mingbai sangat jauh. Lei Zhen tidak mampu melakukan teleportasi sejauh itu, sehingga para siswa mulai cemas memikirkan bagaimana cara mencapai lokasi Wu Mingbai secepat mungkin. Situasi Wu Mingbai jelas belum aman. Fakta bahwa ia hanya bisa mengirimkan lokasi tanpa mampu kembali sendiri menunjukkan bahwa masalahnya belum terselesaikan. Semakin lama mereka menunda, semakin besar bahaya yang mengancam. Mereka harus bergerak secepat mungkin. Tiba-tiba, suara Meng Huai terdengar dari udara, menyuruh mereka mundur. Saat mendongak, mereka melihat seekor naga hitam raksasa berputar di langit. Meng Huai mengenakan zirah hitam dan berdiri dengan gagah di punggung naga tersebut. Su Bei terkejut melihat pemandangan itu. Ia sudah lama mengetahui bahwa kemampuan Meng Huai adalah Dragon Knight, sebuah kemampuan pemanggilan yang juga memperkuat tubuh pengguna. Profesi itu memang sangat cocok, tetapi Su Bei tidak pernah membayangkan bahwa naga yang ditaklukkan Meng Huai akan sebesar dan sekuat itu. Keberadaan naga sendiri sudah cukup mengejutkan, apalagi melihatnya secara langsung. Jika Su Bei saja yang sudah mengetahui hal ini merasa terkejut, maka reaksi karakter lain dalam komik jauh lebih berlebihan. Dalam tampilan chibi, semuanya terlihat terpaku dengan ekspresi linglung. Ketika Meng Huai mendaratkan naga tersebut, barulah mereka mengerti mengapa ia menyuruh mereka mundur. Bukan karena kemampuan menunggangnya buruk, melainkan karena pendaratan naga menciptakan gelombang debu yang besar. Tanpa perlindungan, mereka akan tertutup debu sepenuhnya. Mo Xiaotian langsung berlari mendekat dengan mata berbinar, bertanya dengan penuh semangat apakah itu kemampuan Meng Huai. Meng Huai mengangguk dan menyebutkan nama kemampuannya, Dragon Knight. Karena sudah memperlihatkannya, tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikannya. Mendengar profesi yang terasa seperti dongeng itu, semua orang tertarik. Jiang Tianming bertanya apakah naga benar-benar ada di dunia mereka dan bagaimana cara mendapatkannya. Meng Huai menanggapi dengan dingin, mengatakan bahwa jika naga benar-benar ada di dunia manusia, mustahil manusia bisa hidup dengan tenang. Hanya melihat naga miliknya saja sudah cukup membuktikan betapa mengerikannya makhluk tersebut. Lan Subing dengan hati-hati menyentuh naga itu setelah mendapat izin. Sisik naga hitam itu keras dan tajam, dengan tepi setajam bilah pisau. Jelas bahwa baik naga maupun pemiliknya adalah kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Melihat naga tersebut, Zhao Xiaoyu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia tampak lesu dan menyadari bahwa karena Meng Huai sendiri telah mengungkapkan kemampuannya, tidak ada lagi yang bisa mengklaim hadiah 1000 poin dari menebak kemampuan guru tersebut. Namun Meng Huai menyatakan bahwa hadiah itu sudah lama diambil. Saat ditanya siapa, ia menyebut nama Su Bei. Semua terkejut. Karena ini adalah debut kemampuan Meng Huai, penulis memberi sorotan besar pada adegan tersebut. Beberapa panel digunakan, termasuk satu panel setengah halaman yang memperlihatkan Meng Huai menunggang naga, tampak sangat mengesankan. Su Bei sendiri tidak menyangka akan mendapat sorotan semacam itu. Kolom komentar dipenuhi tawa, dan para pembaca sama sekali tidak terkejut bahwa dialah yang menebak kemampuan tersebut. Setelah itu, Jiang Tianming dan 4 lainnya menunggang naga menuju ability User Job Base dan berhasil menyelamatkan Wu Mingbai. Adegan terakhir chapter ini adalah tampilan jauh 5 orang di atas punggung naga,
menutup pembaruan chapter. Komik tidak mengungkapkan bagaimana perubahan kemampuan Wu Mingbai, dengan jelas meninggalkan cliffhanger. Su Bei tidak langsung bertanya pada Wu Mingbai, karena ia tahu jawabannya akan segera terungkap. Setelah menutup komik, Su Bei membuka forum diskusi. Pembaruan kali ini berisi banyak informasi, sehingga forum dipenuhi topik baru. Ia terlebih dahulu membuka diskusi tentang organisasi Destiny. Dari analisis pembaca, disimpulkan bahwa Destiny memiliki pengaruh besar, kemungkinan memiliki orang penting di Endless Ability Academy. Hubungan Destiny dan Black Flash dianggap lebih sebagai kerjasama, bukan satu kubu. Banyak pembaca menilai Destiny sebagai organisasi netral yang bersedia bekerja sama dengan pihak jahat demi keuntungan. Beberapa pembaca bahkan mulai mengaitkan Su Bei dengan organisasi Destiny, menghubungkan tema, takdir, dan kemampuannya. Meskipun spekulasi itu berani, mereka tidak mungkin menebak bahwa Su Bei adalah pemimpin Destiny. Su Bei menganggap analisis para pembaca sangat tajam, bahkan lebih jauh dari dugaannya sendiri. Ia kemudian membuka diskusi tentang pengkhianatan Zhou Renji. Mayoritas pembaca menganggap pengkhianatan itu terlalu cepat, tetapi ada yang menilai hal itu disengaja untuk menutupi identitas mata-mata sebenarnya atau memaksa keluarga Zhou bergabung dengan Black Flash. Beberapa pembaca mulai menyusun daftar tersangka mata-mata, dan nama Su Bei ikut disebut sebagai kemungkinan, meskipun ada juga yang bersikeras bahwa ia pasti bukan mata-mata karena ramalannya. Su Bei mencatat bahwa analisis tentang pengorbanan Zhou Renji untuk melindungi mata-mata lain cukup masuk akal. Namun, semua itu berada di luar kendalinya. Setelah keluar dari forum, Su Bei merasa lega. Untuk sementara, situasi akan relatif tenang. Peristiwa besar berikutnya kemungkinan adalah ruang sumber daya milik Alpha Ability Academy di akhir bulan. Keesokan paginya, Su Bei dan si Zhao Hua melihat Jiang Tianming sudah berpakaian rapi di ruang tamu. Jiang Tianming mengonfirmasi bahwa Wu Mingbai telah ditemukan dan berjanji akan menceritakan semuanya setelah sekolah. Sore harinya, kelima orang berkumpul di sudut kafetaria sekolah. Perhatian berlebihan dari siswa lokal sudah berkurang, sehingga mereka bisa berbicara tanpa khawatir didengar. Jiang Tianming menceritakan kejadian 2 hari terakhir dari sudut pandangnya, lalu Wu Mingbai menjelaskan pengalamannya sendiri. Ketika mendengar bahwa kemampuan Wu Mingbai telah berevolusi namun belum bisa digunakan, semua kecuali Su Bei menunjukkan kekhawatiran. Meskipun penggabungan dengan esensi elemen tanah seharusnya membawa manfaat besar, asal-usulnya dari Black Flash membuat mereka waspada. Wu Mingbai sendiri tidak terlalu khawatir. Ia merasakan elemen tanah dalam tubuhnya terus menguat dan yakin hal itu menguntungkan. Lan Subing kemudian menjelaskan rencana tindak lanjut akademi. Studi tur akan dilanjutkan, dan setelah rencana Black Flash gagal total, kecil kemungkinan mereka akan bertindak lagi dalam waktu dekat. Ai Baozu menghela napas lega, mengatakan bahwa pengalaman mereka jauh lebih berbahaya dibandingkan hari-harinya yang terasa membosankan. Su Bei menanggapinya dengan bercanda, menawarkan untuk bertukar, keseruan, di lain waktu, membuat yang lain tertawa. Setelah suasana mereda, si Zhao Hua akhirnya bertanya dengan tenang apakah Zhou Renji kini benar-benar menghilang. Kata-kata si Zhao Hua membuat suasana menjadi hening. Ia secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Zhou Renji telah meninggalkan mereka bersama pihak lain. Jiang Tianming dan yang lain sebelumnya hanya mengatakan bahwa Zhou Renji pergi bersama mereka, sengaja menghindari penjelasan lebih jauh agar tidak melukai perasaan Ai Baozu dan si Zhao Hua. Namun si Zhao Hua segera menangkap maksudnya. Ai Baozu yang awalnya tidak menyadari apapun, akhirnya ikut merasakan kejanggalan itu. Pergi bersama mereka. Maksudnya siapa? Tanyanya, lalu wajahnya berubah ketika ia menyadari kebenarannya.
Black Flash. Zhou Renji berkhianat. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang tulus. Sebagai seseorang yang biasanya sangat tenang, reaksinya memperlihatkan betapa tak terduganya hal tersebut baginya. Ia tidak bisa memahami bagaimana Zhou Renji bisa mengkhianati rekan-rekannya, keluarganya, dan reputasinya sendiri. Si Zhaohua menanggapi dengan nada datar. Ia mengatakan bahwa tidak semuanya karena godaan Black Flash, ketidakpuasan terhadap keadaan juga bisa menjadi alasan. Ekspresinya tenang, seolah tidak terpengaruh, meskipun yang lain tahu ia hanya menyembunyikan perasaannya. Lan Subing bertanya dengan khawatir, namun si Zhaohua menegaskan bahwa ia baik-baik saja. Jika Zhou Renji memilih jalan itu, maka ia bukan lagi bagian dari mereka. Tak ada yang menyinggung topik itu lagi. Ai Baozu memilih diam, sementara yang lain pun tidak memaksanya. Wu Mingbai kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar mereka selama beberapa hari terakhir. Ai Baozu menceritakan dengan singkat bahwa tak banyak hal terjadi. Satu-satunya yang bisa disebut pengalaman adalah pertarungannya dengan Elvis, meski hasilnya biasa saja dan tak terlalu menarik. Subei kemudian menyinggung bahwa Elvis akan segera pindah ke kelas support untuk sementara, karena ingin bertarung melawan Lan Subing. Mendengar itu, Lan Subing terkejut. Subei dengan santai mengatakan bahwa Elvis ingin menguji kekuatan What Spirit miliknya. Ia juga menambahkan bahwa jika Lan Subing bisa setidaknya menahan imbang, itu sudah cukup bagus bagi reputasi mereka. Mendengar ini, Lan Subing menjadi serius, sementara Jiang Tianming menegaskan bahwa apapun hasilnya, ia akan tetap berusaha maksimal. Ai Baozu menarik Lan Subing pergi sambil menggerutu pada Subei, sementara si Zhaohua tersenyum tipis melihat suasana kembali mencair. Beberapa hari kemudian, Elvis dan Subei resmi pindah ke kelas Lan Subing. Karena jarang muncul di kelas ini, kedatangan mereka menarik banyak perhatian. Lan Subing sendiri sudah terkenal di akademi karena pertarungannya sebelumnya. Ditambah fakta bahwa ia memiliki kemampuan tingkat tinggi, What Spirit reputasinya semakin melambung. Dua siswa yang pernah menantangnya kini justru menjadi bahan pembicaraan, karena kekalahan mereka yang memalukan. Di sela waktu istirahat, Lan Subing dengan gugup menghampiri Subei untuk mengobrol. Ia masih canggung, tetapi terlihat senang bisa berbicara santai dengannya. Elvis sibuk sendiri dengan perangkatnya, tidak memperhatikan mereka. Lan Subing memperlihatkan foto naga yang diambilnya saat bersama Meng Huai. Ukurannya sangat besar, jauh lebih mengesankan daripada versi komik. Melihatnya secara langsung memberikan tekanan luar biasa. Ia lalu bertanya kapan Subei mengetahui kemampuan Meng Huai. Subei menjawab bahwa ia menebaknya sejak ujian tengah semester. Lan Subing terkesan, lalu bercerita bahwa ia sempat menunggangi naga itu, meski harus menggunakan kemampuannya agar tidak terjatuh. Mendengar itu, Subei hanya bisa terdiam iri. Ia bahkan belum pernah naik naga, sementara Lan Subing sudah mengalaminya. Setelah itu, Elvis ikut berbicara. Ia bertanya pada Subei apakah benar kemampuan Meng Huai adalah Dragon Knight. Saat Subei mengiyakan, Elvis tertarik dan ingin melihat foto naganya. Subei pun menawarkan pertukaran informasi. Elvis, meski tampak enggan, akhirnya setuju setelah mempertimbangkan. Ia pun menjelaskan rahasia di balik kemampuannya. Elvis mengungkap bahwa ia bisa menunda konsumsi mental energi. Artinya, ia menggunakan kekuatannya terlebih dahulu, lalu membayar konsumsi energi itu nanti dengan menyerap mental energi dari kristal. Ia bahkan bisa membaginya secara bertahap. Mendengar itu, Subei terkejut. Kemampuan semacam itu nyaris seperti meminjam kekuatan dari masa depan. Tidak heran Elvis mampu bertarung berkali-kali tanpa terlihat kelelahan. Subei menyadari betapa berbahayanya kemampuan ini.
Bahkan ia sendiri, dengan segala keunggulannya, tidak memiliki efisiensi seperti itu. Ia lalu bertanya apakah Elvis pernah mencoba meminjam umur atau kekuatan hidup. Elvis menjawab belum, tapi merasa hal itu mungkin saja. Jawaban itu membuat Su Bei terdiam. Ia menyadari betapa berbahayanya potensi tersebut jika disalahgunakan. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Semua ini masih terlalu spekulatif. Setelah percakapan selesai, Su Bei menepati janjinya dan memperlihatkan foto naga kepada Elvis. Mereka berdua membandingkan bentuknya dengan naga dalam fiksi populer. Di dalam hati, Su Bei menyadari satu hal, dunia ini memang mengikuti logika cerita. Jika dalam dunia nyata naga digambarkan seperti itu, maka wajar jika naga di dunia ini pun sama. Dengan pemikiran itu, ia menyimpulkan bahwa banyak hal di dunia ini berjalan mengikuti aturan cerita. Dan selama ia masih berada di dalamnya, ia harus tetap waspada, karena setiap detail kecil bisa berubah menjadi titik awal bencana berikutnya. Kelas support memiliki struktur yang berbeda dibandingkan jalur lain. Mereka terbagi menjadi dua faksi utama, Healing dan Buff. Kedua tipe ini memiliki metode bertarung yang sangat berbeda, sehingga meskipun berada dalam satu jalur, pelatihan mereka pun tidak sama. Karena jumlah pengguna support relatif sedikit, seluruh jalur hanya dibagi menjadi 4 kelas, 2 Healing dan 2 Buff. Lan Subing berada di kelas Buff 1. Suasana kelas support jauh lebih tenang dibandingkan kelas attack atau special. Namun, pelatihan tempur mereka justru sangat serius. Karena sebagian besar murid tidak memiliki kemampuan menyerang langsung, mereka diwajibkan menguasai teknik pertarungan dasar untuk bertahan hidup. Akibatnya, kemampuan bertarung fisik siswa support secara keseluruhan justru sangat solid, bahkan melampaui sebagian siswa dari jalur lain. Bagi Su Bei dan Elvis, sebagian besar pelajaran kurang relevan, tetapi tetap ada hal berguna, terutama terkait pengendalian efek kemampuan. Elvis menjelaskan bahwa di jalur kontrol, pelatihan semacam ini jauh lebih mendalam. Itulah sebabnya ia jarang muncul di kelas support. Su Bei sempat menggoda Elvis dengan menanyakan kapan ia akan menantang Lan Subing. Elvis mengaku masih mengamati, karena Lan Subing jarang menggunakan kemampuannya secara terbuka. Kemampuannya yang tenang dan minim efek visual membuat banyak orang salah menilai kekuatannya. Beberapa hari berikutnya berjalan damai. Su Bei menikmati waktu santai, sementara Elvis bersiap menantang Lan Subing. Kabar baik datang dari Wu Mingbai, kekuatannya telah pulih. Elemen tanahnya tidak berubah bentuk, namun kualitasnya meningkat drastis. Ia merasakan koneksi dengan bumi, debu, dan bahkan denyut alam di sekitarnya. Tak lama kemudian, Elvis menantang Lan Subing di arena. Pertarungan itu menarik banyak perhatian. Keduanya segera mengaktifkan kemampuan masing-masing begitu pertandingan dimulai. Lan Subing menggunakan Wild Spirit, sementara Elvis mencoba memicu kemampuannya sendiri. Pertarungan itu bukan soal kekuatan, melainkan kecepatan. Jika Lan Subing lebih dulu mengaktifkan kemampuannya, Elvis akan kalah. Sebaliknya, jika Elvis lebih dulu, Lan Subing takkan mampu melawan. Dengan demikian, hasilnya ditentukan oleh sepersekian detik. Akhirnya, Lan Subing mendekati Elvis dan dengan tenang mengusulkan hasil seri. Tindakannya menunjukkan bahwa ia telah menang, namun memilih tidak memaksakan hasil. Elvis menerimanya. Wasit mengumumkan kemenangan Lan Subing, meskipun semua yang mengerti situasinya tahu hasil itu lebih bersifat simbolis. Usai pertandingan, kelompok mereka berkumpul. Su Bei menyampaikan bahwa ia dan Jiang Tianming akan segera pindah ke control track. Mendengar itu, Lan Subing menggoda mereka, sementara Su Bei membalas dengan santai.
Akhir pekan mereka habiskan di pusat kota. Su Bei dan Jiang Tianming memilih tinggal di restoran cepat saji, sementara yang lain berbelanja. Di sana, Jiang Tianming memperingatkan bahwa kontrol trek terkenal dengan budaya saling menjahili. Para siswa kerap melakukan perang sebagai bentuk interaksi. Su Bei langsung memahami implikasinya. Ia sadar harus bersiap. Bukan dengan menghindar, tapi dengan memberi peringatan balik. Saat hari Senin tiba, Su Bei dan Jiang Tianming resmi masuk kelas kontrol trek. Begitu masuk, Su Bei langsung membaca arah nasib seluruh kelas. Ia menyesuaikan pointer takdir mereka secara halus, menyelaraskan ke arah sakit ringan. Ketika ia memperkenalkan diri di depan kelas, ia mengaktifkan efeknya. Beberapa detik kemudian, satu persatu murid memegangi perut mereka. Rasa sakit menyerang serentak. Guru dan perawat segera datang, menduga mereka keracunan makanan ringan. Tak ada yang curiga pada Su Bei. Ia berdiri dengan ekspresi polos, seolah tidak tahu apa yang terjadi. Namun bagi yang paham, itu adalah peringatan yang jelas. Su Bei telah menyatakan sikapnya. Jika ingin bermain lelucon, ia akan membalas, dan dengan cara yang jauh lebih efektif. Setelah seluruh siswa dilarikan ke kamar mandi, hanya 3 orang yang tersisa di kelas, Su Bei, Jiang Tianming, dan Elvis. Jiang Tianming menatap Su Bei dengan ekspresi rumit. Selama ini ia mengira sudah memahami batas kemampuan Su Bei, tetapi kejadian barusan membuatnya sadar bahwa pemahamannya masih jauh dari cukup. Ia semula mengira Su Bei hanya mampu memengaruhi 5 atau 6 orang, namun kenyataannya, seluruh kelas berjumlah 23 orang terkena efek kemampuan Su Bei sekaligus. Ketika Elvis bertanya langsung bagaimana ia melakukannya, Su Bei menjawab dengan jujur bahwa secara teori, selama kondisinya terpenuhi, ia bisa memengaruhi siapapun. Namun, ia juga mengakui bahwa hal itu membutuhkan mental energi dalam jumlah besar, meski cadangannya sendiri sangat melimpah. Bagi orang seusianya, tingkat mental energi seperti itu sangat tidak masuk akal. Tak lama kemudian, guru kelas masuk dan menjelaskan bahwa para siswa mengalami sakit perut akibat coklat kedaluarsa yang dibawa salah satu murid. Secara resmi, insiden itu tidak ada hubungannya dengan Su Bei. Namun semua orang yang melihat kejadian tadi memahami bahwa itu bukan kebetulan. Meski begitu, tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Guru kelas, Lei, bahkan tampak tertarik dengan kemampuan Su Bei dan menanyakan bagaimana ia melakukannya. Su Bei hanya menjawab dengan kalimat ambigu tentang takdir, menghindari penjelasan teknis apapun. Karena tak ada bukti pelanggaran, masalah itu pun ditutup. Para siswa kembali satu persatu ke kelas. Walau dipermalukan, mereka tak bisa protes. Dalam budaya kontrol trek, lelucon dan balasan adalah hal lumrah. Namun, skala yang dilakukan Su Bei terlalu besar. Ia tidak hanya membalas, ia memperingatkan seluruh kelas. Sejak saat itu, tak seorang pun berniat menjahilinya lagi. Dalam perjalanan menuju kantin, Jiang Tianming membandingkan pengalamannya sendiri saat pertama masuk kelas dengan apa yang dilakukan Su Bei. Jika dirinya dulu menjadi target, Su Bei justru langsung menaklukkan semuanya. Ia mengakui bahwa cara itu efektif, meski ekstrim. Saat makan, pembicaraan beralih ke kemampuan Su Bei. Ai Baozu memperhatikan bahwa konsumsi energi Su Bei tampak tidak wajar. Meskipun memiliki mental energi tingkat lanjut, seharusnya tetap ada batas. Su Bei sempat bercanda bahwa ia menggunakan Life Force, membuat semua orang menganggapnya hanya bercanda. Beberapa hari kemudian, Elvis memperhatikan bahwa Jiang Tianming tampaknya menggunakan lebih dari satu kemampuan. Ia curiga Jiang Tianming adalah pengguna multi-ability, sesuatu yang sangat langka. Su Bei tidak membenarkan ataupun membantah,
hanya menyarankan Elvis bertanya langsung. Akhir pekan tiba, dan pertarungan yang ditunggu pun berlangsung. Jiang Tianming menghadapi Elvis di arena. Kali ini, bukan sekadar pertarungan biasa, melainkan ujian antara dua pengguna kemampuan tingkat tinggi. Jiang Tianming membuka dengan kemampuan es, menciptakan serangan area luas. Namun Elvis membalikkan serangan itu dengan kemampuan manipulasi waktu, mengembalikan keadaan seperti semula. Meski begitu, penggunaan kemampuan tersebut menguras energi Elvis. Pertarungan berlanjut dengan intensitas tinggi. Jiang Tianming tidak menyerang secara frontal, melainkan memaksa Elvis bergerak sesuai ritme yang ia inginkan. Perlahan, tanpa disadari, ia membentuk medan yang menguntungkannya. Ketika Elvis menyadari perangkap itu, semuanya sudah terlambat. Batu-batu yang telah disiapkan sebelumnya bergerak serentak, menutup seluruh arena. Ini bukan kendali tunggal, melainkan hasil dari teknik yang memanfaatkan satu kesatuan objek, membuat biaya energi jauh lebih kecil dari yang terlihat. Elvis tak punya pilihan. Untuk membalikkan situasi, ia harus menghabiskan energi dalam jumlah berbahaya. Menyadari hal itu, ia memilih menyerah. Wasit mengumumkan kemenangan Jiang Tianming. Arena terdiam. Tak seorang pun menyangka hasilnya akan seperti itu. Bahkan para penonton dari tingkat atas pun terkejut. Jiang Tianming, yang dianggap lebih lemah, telah mengalahkan pengguna kemampuan waktu. Dengan kemenangan itu, pertarungan berakhir. Namun yang benar-benar berubah bukan hanya hasil pertandingan, melainkan cara semua orang memandang para siswa dari Akademi Endless. Setelah pertarungan berakhir, suara kesadaran Manga kembali terdengar di benak Subei, memberitahu bahwa King of Abilities telah diperbarui. Namun, ia tidak segera mengeceknya dan memilih fokus pada situasi di depannya. Perhatian seluruh akademi tertuju pada Jiang Tianming. Kemenangan atas Elvis membuatnya menjadi pusat perhatian. Banyak siswa mengira ia menang karena memiliki mental energi yang luar biasa besar, cukup untuk mengendalikan seluruh medan dan memanipulasi batu dalam jumlah masif. Tak seorang pun menyadari bahwa kemenangannya bergantung pada teknik, perhitungan, dan jebakan yang matang. Di mata siswa Alpha Ability Academy, Jiang Tianming kini dipandang sebagai monster sejati, bahkan lebih berbakat dari Elvis. Mereka menganggapnya sebagai jenius yang memiliki kemampuan dan cadangan energi jauh di atas standar. Setelah pertandingan, kelompok Subei pergi makan bersama. Joseph memuji kemampuan siswa Akademi Endless, mengakui bahwa mereka telah meremehkan potensi mereka. Namun Meng Huai menanggapi dengan tenang, menyatakan bahwa pertarungan tim jauh lebih rumit daripada pertarungan individu. Keunggulan satu orang tidak menjamin kemenangan kelompok. Ia juga menyadari bahwa murid-muridnya belum tentu unggul dalam kerja tim, meskipun kuat secara individual. Itu sebabnya ia tidak sepenuhnya puas, meski hasil pertandingan menguntungkan. Di restoran, Lan Subing dengan penuh semangat memuji Jiang Tianming, mengakui bahwa kemampuannya benar-benar mengesankan. Jiang Tianming sendiri bersikap rendah hati, mengakui bahwa kemenangan itu sebagian besar karena Elvis meremehkannya dan memberi celah. Subei juga sepakat. Jika Elvis sejak awal menggunakan kekuatan penuhnya tanpa ragu, hasilnya bisa berbeda. Namun kemenangan tetaplah kemenangan, dan Jiang Tianming telah memanfaatkannya dengan sempurna. Pembicaraan kemudian beralih pada kemungkinan taruhan, andai saja Akademi memperbolehkannya. Namun karena sistem kredit Alpha Ability Academy tidak bisa ditukar, ide itu langsung ditinggalkan. Kembali ke asrama, Subei segera membuka pembaruan manga. Ia merasa lega, tidak ada perubahan besar pada alur utama. Bagi dirinya, itu berarti aman untuk sementara. Keesokan harinya, suasana sekolah kembali ramai. Kemenangan Jiang Tianming membuat banyak siswa ingin mendekat, menanyakan teknik dan latar belakangnya.
Ia menjadi pusat perhatian. Sebagian mencoba mendekatinya lewat Subei, berharap bisa mendapat informasi atau koneksi. Namun Subei dengan santai membuat mereka kapok, memanipulasi keberuntungan mereka hingga mengalami kesialan kecil satu persatu. Pesannya jelas, jangan coba-coba mendekat. Sementara itu, Elvis juga didatangi banyak penantang, tapi ia mengalahkan semuanya dengan cepat. Bagi dirinya, pertarungan seperti itu hanya buang waktu. Ketika suasana akhirnya mereda, Subei dan Jiang Tianming mendapat pesan dari Meng Huai untuk berkumpul. Di sana, mereka membahas tentang Resource Different Space. Meng Huai menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah wilayah bekas dunia manusia yang diambil alih oleh Nightmare Abyss, lalu menjadi sumber daya alam dan buku skill. Beberapa di antaranya adalah wilayah langka dengan Knowledge Nightmare Abyss, yang mampu menghasilkan buku keterampilan. Tujuan mereka adalah memasuki area tersebut dan memperoleh buku skill sebanyak mungkin. Barang-barang itu bisa dipakai sendiri atau ditukar dengan poin sekolah. Di tengah pembahasan, Subei mengeluarkan sebuah peta lokasi resource yang ia peroleh sebelumnya. Peta itu membuat Meng Huai terkejut karena berasal dari pihak Alpha Ability Academy sendiri, jelas bukan barang biasa. Meng Huai curiga Subei mendapatkannya lewat transaksi khusus, namun tidak memaksa penjelasan. Ia hanya memastikan bahwa peta itu akan digunakan untuk kepentingan tim dan menyetujui pembagian hasil. Subei menjelaskan bahwa peta tersebut menunjukkan lokasi titik sumber buku skill, dengan sebuah menara jam sebagai penanda utama. Meski kemungkinan ada pihak lain yang memiliki peta serupa, ia menilai risiko itu sepadan. Akhirnya, disepakati bahwa peta itu akan digunakan dalam ekspedisi mendatang. Sebagai imbalan, Subei menerima sejumlah besar poin akademi. Pertemuan berakhir dengan suasana tenang. Setelah semua orang pergi, Subei merenungkan langkah berikutnya. Ia sadar bahwa semakin dalam ia terlibat, semakin besar pula perannya dalam alur cerita, namun untuk saat ini, semua masih berjalan sesuai rencana. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar berada di tengah pusaran cerita utama. Setelah peristiwa sebelumnya, Subei mulai menggali informasi dari Elvis mengenai Resource Different Space. Sebagai murid langsung kepala sekolah, Elvis mengetahui banyak hal. Ia menjelaskan bahwa wilayah tersebut terbentuk sangat lama lalu, berupa kota dari era abad pertengahan di Moose Country, dipenuhi bangunan tinggi, reruntuhan, dan tembok-tembok tua. Keesokan harinya, wali kelas mengumumkan aturan resmi eksplorasi. Para siswa akan berada di dalam different space selama 3 hari. Gerbang keluar hanya akan dibuka selama 6 jam di akhir periode. Siapapun yang keluar lebih awal akan kehilangan seluruh hasil, sementara yang terlambat keluar akan kehilangan setengahnya. Peserta diperbolehkan membentuk tim berisi 3 hingga 5 orang, namun titik masuk mereka tetap acak. Hari pembukaan pun tiba. Gerbang besar di dalam akademi dibuka, menyerupai pintu dimensi raksasa yang dipenuhi tanaman merambat. Kepala sekolah secara pribadi memberi sambutan sebelum memanggil kelompok Subei untuk masuk lebih dulu, membuat mereka menjadi pusat perhatian. Begitu melewati gerbang, mereka tiba di kota bergaya abad pertengahan dengan bangunan batu tinggi yang rusak parah. Bau tidak sedap menyelimuti udara, membuat semua terdiam. Si Zhaohua menjelaskan bahwa di masa lalu, penduduk kota membuang kotoran langsung ke jalan, dan bau itu masih tertinggal. Setelah orientasi singkat, mereka mulai bergerak. Karena wilayahnya luas, Jiang Tianming memutuskan tim dibagi 2. Ia akan pergi bersama Subei, sementara yang lain menjelajah sisi lain. Mereka sepakat bertemu kembali di titik tertentu. Dalam perjalanan, mereka memasuki sebuah rumah besar yang tampak seperti bekas kediaman orang kaya. Setelah memastikan keamanannya, mereka menjelajah bagian dalam.
Seekor Nightmare Beast kecil muncul, namun dengan mudah dibunuh oleh Subei. Mereka menyadari bahwa rumah tersebut kemungkinan milik ability User pada masa lalu. Namun tak ada hasil berharga di dalamnya. Subei lalu menyimpulkan bahwa sumber daya mungkin berada di bawah tanah, bukan di bangunan. Ia mengusulkan agar Jiang Tianming menggunakan ability miliknya untuk memeriksa bawah tanah. Dengan konsentrasi tinggi, Jiang Tianming mengendalikan benda kecil menembus tanah dan berhasil menemukan logam langka, rubber energy alloy, material langka bernilai tinggi yang biasa digunakan oleh ability user tingkat atas. Mereka menggali dan berhasil memperoleh sekitar 5 jin logam tersebut, bernilai sangat tinggi. Setelah menyimpannya, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu kelompok lain namun tidak terjadi konflik. Kelompok itu justru mundur karena mengenali reputasi mereka. Tak lama kemudian, Jiang Tianming menyadari kesalahan besar, mereka seharusnya sejak awal naik ke atap untuk mencari menara jam sebagai patokan arah. Menyadari hal itu, mereka segera naik ke bangunan tinggi dan akhirnya melihat lokasi menara jam dari kejauhan. Menyadari waktu yang semakin sempit, mereka memutuskan untuk kembali ke titik temu. Namun saat tiba, mereka menemukan bangunan tempat mereka berjanji sudah ditempati orang lain. Subei segera menyadari bahwa ada 5 orang di dalam, kemungkinan tim lain. Keduanya memilih menunggu di bangunan terdekat sambil mengamati, bersiap menghadapi kemungkinan konflik, sekaligus menunggu rekan mereka kembali. Ketika Ai Baozu mengaktifkan Gorgeous Domain, lapisan penghalang berwarna merah muda menyebar dan bersentuhan dengan penghalang milik pihak lain. Awalnya, kedua barrier saling menolak, bergetar seolah tidak kompatibel. Namun Ai Baozu terus menyesuaikan frekuensi energinya, menekan perlahan tanpa memaksa. Perlahan, perubahan terjadi. Lapisan pelindung milik pihak lain mulai melemah di titik sentuhan. Getaran kecil muncul, lalu area tersebut beriak seperti permukaan air. Beberapa detik kemudian, celah terbentuk cukup besar untuk 1 orang lewat. Keberhasilan itu membuat semua terkejut, termasuk Ai Baozu sendiri. Ia membuka mata dengan ekspresi tidak percaya, menatap tangannya. Ia tidak menyangka bisa melakukan itu. Berhasil, gumamnya. Subei langsung memahami apa yang terjadi. 2 kemampuan bertipe barrier memiliki struktur serupa, dan karena lawan belum menyempurnakan konstruksinya, celah bisa terbentuk jika frekuensi disesuaikan. Keberhasilan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari perbedaan kualitas dan pemahaman. Cepat, ujar Subei singkat. Mereka segera masuk satu persatu sebelum celah tertutup kembali. Begitu semua masuk, Ai Baozu melepaskan kekuatannya, dan penghalang kembali utuh seolah tak pernah disentuh. Di dalam, suasananya jauh lebih bersih dibanding area luar. Bangunan itu tampak seperti perpustakaan tua, rak-rak tinggi menjulang penuh dengan buku dan gulungan. Namun bukan itu yang langsung menarik perhatian mereka. Di tengah ruangan, berdiri sebuah platform batu dengan simbol rumit di atasnya. Di atas platform itu, melayang 3 buku dengan aura berbeda, jelas merupakan skill books. Tepat saat mereka menyadari hal itu, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Tim yang lebih dulu masuk, tim yang sebelumnya memblokir jalan, berbalik dengan ekspresi kaget dan marah. "Kalian, bagaimana bisa masuk?" teriak salah satu dari mereka. Wajah mereka berubah drastis. Mereka tidak menyangka orang-orang yang mereka remehkan justru berhasil menembus penghalang. Namun sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, Subei melangkah maju setengah langkah. "Tenang saja," katanya datar. "Kami tidak tertarik berkelahi. Kami hanya ingin apa yang menjadi hak kami." Salah satu dari mereka mengejek, "Hak? Kami yang membuka tempat ini dulu." Subei menatapnya dengan tenang.
Kalian hanya masuk lebih dulu. Itu bukan hak. Kalau mau pakai logika itu, maka yang paling awal datang ke kota ini berhak atas semuanya. Kata-katanya membuat mereka terdiam. Situasi menjadi tegang. Kedua pihak saling menatap, siap bertarung. Namun kali ini, tidak ada yang ingin menjadi pihak pertama yang menyerang. Akhirnya, pemimpin tim lawan mendecakkan lidah dengan kesal. Baik, kita bagi. Ia menunjuk ke arah 3 buku. 1 untuk kami, 1 untuk kalian. Sisanya, kita undi. Jiang Tianming mengangguk. Pembagian yang adil lebih baik daripada pertarungan yang bisa menghabiskan energi sebelum intimisi. Dengan cepat, kesepakatan dibuat. Mereka mengambil 1 buku, sebuah skill book bertipe penguatan tubuh, sementara 2 lainnya dibagi oleh tim lawan. Setelah pembagian selesai, kedua tim saling menjauh tanpa konflik lanjutan. Begitu keluar dari bangunan, Su Bei menghela napas panjang. Beruntung kita tidak perlu bertarung, katanya datar. Jiang Tianming mengangguk. Kalau sampai bertarung di dalam sana, kerusakannya pasti parah. Dan kita belum tahu berapa banyak musuh lagi di luar. Ai Baozu menatap buku di tangannya, matanya berbinar. Tapi hasilnya sepadan. Mereka tidak berhenti lama. Masih banyak hal yang harus dilakukan sebelum batas waktu habis. Sementara itu, jauh dari mereka, beberapa tim lain mulai menyadari bahwa banyak lokasi penting telah kosong atau dikuasai pihak lain. Desas-desus tentang kelompok yang punya peta mulai menyebar. Tanpa disadari, keberadaan Su Bei dan kelompoknya perlahan menjadi pusat perhatian di dalam Resource Different Space. Melanjutkan eksplorasi Su Bei dan kelompoknya, di dalam wilayah misterius yang dipenuhi bahaya tersembunyi. Segalanya bermula ketika Ai Baozu berhasil menggabungkan Gorgeous Domain-nya dengan penghalang yang mengelilingi area tersebut. Ia terkejut karena kemampuannya dapat menyatu dengan penghalang lain, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Setelah beberapa percobaan, terbukti bahwa Gorgeous Domain memiliki sifat inklusif, mampu beradaptasi dan menyatu dengan struktur energi lain, termasuk penghalang buatan. Dengan bantuan kemampuan itu, kelompok mereka akhirnya berhasil menembus penghalang dan memasuki wilayah dalam. Di dalamnya terdapat sebuah manor besar menyerupai kastil. Meskipun secara naluriah tempat itu tampak sebagai lokasi utama, Jiang Tianming justru menyarankan agar mereka tidak langsung masuk ke bangunan utama. Ia beralasan bahwa lokasi semacam itu pasti sudah diperiksa oleh tim lain, dan jika memang ada buku kemampuan, kemungkinan besar tersembunyi di tempat yang lebih tidak mencolok. Mereka pun mulai menyisir area luar manor. Di tengah pencarian, Lan Subing secara tak sengaja menemukan sesuatu di antara semak-semak liar, sebuah celah tersembunyi yang nyaris tak terlihat dari luar. Setelah digali, ternyata terdapat 5 buku kemampuan yang terkubur rapi di sana. Penemuan ini menegaskan dugaan bahwa lokasi tersembunyi justru menyimpan hasil terbesar. Kelima buku itu terdiri dari berbagai jenis kemampuan, termasuk elemen, pertahanan umum, dan 1 kemampuan berbasis senjata. Nilai buku-buku tersebut sangat tinggi, mengingat kelangkaan dan nilai pasar skill book di dunia ability user. Su Bei secara mental menilai semuanya, menyadari bahwa meskipun buku-buku itu berharga, ia sendiri tidak membutuhkannya karena kemampuannya bisa berkembang melalui cara lain. Ia juga memilih tetap menjaga profil rendah agar tidak menarik perhatian berlebihan. Saat mereka bersiap meninggalkan lokasi, terdengar jeritan dari arah kastil. Suara itu jelas berasal dari manusia dan menandakan bahaya. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan menuju sumber suara tersebut. Anehnya, meskipun suara itu terdengar jelas, mereka tidak menemukan tanda-tanda pertempuran di sepanjang jalan menuju lantai atas. Di lantai tertinggi, mereka menemukan sebuah perpustakaan.
Di sanalah sumber keanehan itu berada, sebuah buku hitam pekat, berbeda dari buku manapun. Buku itu bukan hanya bersampul hitam, tetapi seluruh bagiannya berwarna hitam, memancarkan aura tidak wajar. Saat mereka mengamatinya, Subei langsung menyadari kebenarannya, itu adalah Nightmare Beast berbentuk buku. Begitu identitasnya terungkap, buku tersebut bergerak sendiri. Halamannya terbuka cepat, memancarkan cahaya gelap dan menyedot kelima orang itu masuk ke dalamnya tanpa sempat melawan. Ketika sadar kembali, Subei mendapati dirinya berada di dunia lain, sebuah kota bergaya abad pertengahan yang ramai, seolah diambil dari dalam cerita. Ia menyadari bahwa dirinya kini berada di dalam dunia buku, sebuah dunia ciptaan Nightmare Beast. Berdasarkan pengalamannya dan pengetahuan dari Ian, ia memahami bahwa dunia seperti ini memiliki aturan tertentu. Untuk keluar, seseorang harus mengikuti alur cerita, merusaknya, atau menghancurkan sumbernya. Namun, buku semacam ini biasanya tidak menyediakan buku lain di dalam dunianya sendiri. Untungnya, Subei masih memiliki sebuah majalah dari dunia nyata di dalam cincin penyimpanannya, memberinya satu jalan keluar jika diperlukan. Meski begitu, ia tidak langsung bertindak. Dunia ini jelas menyimpan peluang. Namun masalah muncul karena identitas barunya, ia kini tampil sebagai seorang pengemis. Dalam tatanan sosial dunia ini, itu sangat merepotkan. Lebih buruk lagi, ia menyadari bahwa latar dunia ini adalah dunia sebelum kehancuran akibat Nightmare Beast besar, sebuah kejadian yang pernah ia pelajari sebelumnya. Jika alurnya sama, maka akan terjadi bencana besar. Subei mempertimbangkan untuk mencegahnya dengan membunuh sumber bencana lebih awal. Ia pun mulai bergerak menuju menara jam, titik penting dalam ingatannya. Namun pergerakannya tidak mudah. Berbeda dengan sebelumnya, kini kota itu penuh orang, dan statusnya sebagai pengemis membuatnya terusir kemana-mana. Ia menghindari konflik, menyusup diam-diam, dan akhirnya berhasil memasuki manor tempat para ability user berada. Ia memilih bersembunyi dan menunggu, tidak ingin ikut campur langsung. Dalam pikirannya, peran protagonis akan tetap berjalan tanpa dirinya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tak lama kemudian, dua orang tiba-tiba masuk ke ruangan tempatnya bersembunyi, si Zhao Hua dan Lan Subing. Keduanya kini mengenakan pakaian khas dunia itu, si Zhao Hua sebagai bangsawan muda, dan Lan Subing sebagai pelayan wanita. Mereka tampak panik dan segera menutup pintu setelah masuk. Saat melihat Subei, mereka jelas lega. Sementara itu, Subei hanya berbaring santai, menyadari bahwa takdir memang tak membiarkannya benar-benar lepas dari pusaran cerita. Si Zhao Hua memberikan penjelasan mengenai bagaimana dirinya terlibat dalam dunia buku tersebut. Ia terbangun di sebuah kamar mewah dan dipanggil menghadiri jamuan, sehingga mengikuti alur tanpa menimbulkan kecurigaan. Dari situ, ia menyadari bahwa dunia ini adalah masa lalu dari Different Space. Ketika ia menyelidiki perpustakaan, ia bertemu Lan Subing yang juga telah terjebak di dunia tersebut sebagai pelayan. Keduanya lalu menuju lantai 5, namun justru dituduh sebagai pencuri oleh penghuni manor dan terpaksa melarikan diri meski tidak melakukan apapun. Mereka menduga bahwa para pencuri sebenarnya adalah Jiang Tianming dan Ai Baozu, yang kemungkinan besar telah mengambil sesuatu penting. Si Zhao Hua menyimpulkan bahwa pemilik manor adalah Earl Burlington, dan segala kekacauan yang terjadi berkaitan langsung dengannya. Subei kemudian menjelaskan bahwa dirinya bangun sebagai seorang pengemis dan menyelinap masuk ke manor secara diam-diam. Ia menyadari perannya sangat berbeda dari yang lain, seolah sengaja ditempatkan sebagai figur luar dalam cerita ini. Ia juga menyimpulkan bahwa Jiang Tianming dan Ai Baozu pasti memiliki peran penting dalam alur cerita buku tersebut. Si Zhao Hua sempat berniat terbang untuk menarik perhatian mereka,
namun Lan Subing menolak karena terlalu berisiko. Akhirnya, Lan Subing pergi sendiri untuk mencari informasi, sementara Su Bei tetap tinggal. Tak lama kemudian, ia kembali dengan wajah penuh kegembiraan dan mengungkapkan fakta mengejutkan. Identitas Su Bei di dunia ini adalah putra kandung keluarga Burlington yang tertukar sejak kecil. Menurut informasi yang ia dengar, keluarga Burlington kini tengah mencari pewaris asli mereka. Poster pencarian sudah tersebar luas, namun Su Bei tidak menyadarinya karena ia menyamar sebagai pengemis dan jarang muncul di tempat umum. Ia sama sekali tidak tertarik mengklaim identitas tersebut dan menganggapnya tidak penting. Namun, hal ini membuat Su Bei menyadari bahwa alur dunia ini mungkin bukan sekadar kisah kehancuran kota seperti yang ia perkirakan. Ada kemungkinan besar bahwa inti cerita berkaitan dengan konflik pewaris sejati. Meski begitu, ia tetap waspada karena semua ini bisa jadi hanyalah lapisan luar dari ancaman yang lebih besar. Su Bei lalu menyimpulkan bahwa dunia buku ini sengaja diciptakan tepat sebelum terjadinya bencana besar, kemunculan Nightmare Beast dalam skala masif. Jika dibiarkan, sejarah akan terulang, dan seluruh kota akan hancur. Karena itu, satu-satunya cara selamat adalah menghentikan sumber bencana sejak awal. Lan Subing akhirnya memahami maksudnya. Ia menyadari bahwa pusat masalah adalah Knowledge Nightmare Beast, makhluk yang menjadi inti dunia buku ini. Jika makhluk itu dihancurkan, seluruh dunia akan runtuh dan mereka bisa keluar. Sementara itu, Su Bei memilih beristirahat dan tidak ikut bergerak. Ia menyadari bahwa setiap kali ia terlalu aktif, justru semakin terlibat dalam pusaran masalah. Ia percaya bahwa keberadaan para protagonis sudah cukup untuk menyelesaikan inti konflik. Saat ia beristirahat, tiba-tiba pesan masuk melalui perangkat penyimpanan miliknya. Itu adalah pesan dari Black Flash, pihak yang sebelumnya memberinya tugas rahasia. Mereka menawarkan misi baru yang berkaitan dengan Akademi Kemampuan Alpha dan meminta bantuannya untuk mengacaukan sistem pengawasan di dalam Different Space. Targetnya adalah alat pengawas berbentuk mata yang mengawasi seluruh area. Namun, tugas itu berisiko besar dan tidak bisa dilakukan secara langsung. Su Bei menilai imbalannya belum cukup dan sengaja menaikkan harga agar mereka mundur. Setelah beberapa kali tawar-menawar, pihak lawan akhirnya menghentikan negosiasi. Tak lama kemudian, dunia buku mulai runtuh. Su Bei merasakan gelombang energi mental yang kuat dan menyadari bahwa kelompok Jiang Tianming telah berhasil menyelesaikan inti konflik. Ia merasakan peningkatan besar pada kekuatan mentalnya, sebuah hadiah dari Nightmare Beast yang telah ditundukkan. Ketika dunia runtuh sepenuhnya, semua orang kembali ke ruang asli. Jiang Tianming memegang buku hitam yang kini terikat oleh kemampuan khusus. Semua orang lega karena berhasil keluar hidup-hidup. Para siswa lain berterima kasih dengan tulus, menyadari betapa dekatnya mereka dengan kematian. Jiang Tianming lalu menoleh pada Su Bei, menanyakan kemana ia pergi sebelumnya. Su Bei menjawab santai bahwa ia hanya pindah ruangan karena tempat sebelumnya memiliki feng shui buruk. Tidak ada yang membantah, karena dari mulut Su Bei, alasan apapun terasa masuk akal. Ai Baozu kemudian bertanya mengapa ia tidak pergi lebih awal jika punya cara keluar sendiri. Su Bei menjawab santai bahwa ia tidak mungkin meninggalkan mereka, meski semua tahu ia jelas punya jalan keluar sendiri. Ketika ditanya bagaimana cara keluar dari dunia buku, Su Bei dengan ringan mengatakan bahwa cukup merobek buku manapun di dalamnya. Pernyataan itu membuat semua orang terdiam, menyadari betapa sederhana namun mustahilnya solusi tersebut bagi mereka. Akhirnya, Jiang Tianming menghubungi pihak akademi untuk menyerahkan Nightmare Beast. Pihak akademi memutuskan memberikan kompensasi berupa 2 buku kemampuan tingkat tinggi sebagai imbalan, mengakui kontribusi besar mereka. Dengan selesainya peristiwa itu,
kelompok pun bersiap meninggalkan lokasi. Di balik sikap santainya, Su Bei menyadari bahwa dirinya mendapatkan keuntungan besar, baik peningkatan kekuatan mental maupun pemahaman baru tentang dunia dan dirinya sendiri. Kesan bahwa meski ia selalu berusaha menjauh dari pusat cerita, takdir tetap menyeret Su Bei ke dalam pusaran peristiwa besar.